Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Al-Sari dengan NIM G002309 dari kelompok A4. Di sini saya akan melakukan penjelasan untuk laprak anatomi 2.1 genito uropoetika. Nomor pertama, pada suatu hari Patrick pergi ke dokter karena merasa penisnya tidak bisa ereksi dan ejakulasi. Jelaskan mekanisme ereksi dan ejakulasi. Jelaskan kelenjar-kelenjar bekerja pada saat proses ereksi dan ejakulasi beserta fungsi kelenjar. Yang pertama, ereksi adalah mengerasnya penis yang terjadi karena adanya dilatasi arteri yang dikontrol oleh sistem saraf parasimpatis. Kemudian untuk ejakulasi sendiri adalah refleks kontraksi peristaltik dari vas deferens dan vesica seminalis yang mengeluarkan sekitar 3 mili atau range 2 sampai 5 mili semen yang mengandung sekitar 200 juta spermatozoa ke dalam saluran genitalia wanita selama hubungan seksual. Ejakulasi dibagi menjadi dua tahap, yaitu emisi dan ejakulasi. Untuk emisi sendiri itu adalah substansia ejakulasi dari OGM interna menuju uretra atau ostium ductus ejaculatorius pada uretra pars prostatica. Kemudian untuk ejakulasi sendiri itu yaitu substansi ejakulasi keluar dari OUE. Nah, untuk stimulusnya itu sendiri nanti ada dari penglihatan, pemikiran, dan sentuhan. Kemudian untuk ereksi sendiri, tadi kan sudah dijelaskan. Untuk ereksi, tadi mekanismenya itu ada. Jadi pertama ada stimulus ereksi itu dari penglihatan, pemikiran, dan pembauan. Kemudian ada rangsangan taktil. Kemudian nanti ada stimulus aferen dibawa oleh nervus pudendal menuju sacral erection center di medulla spinalis S2. Nah, ini bisa dilihat sendiri nanti dia ke medulla spinalis S2 sampai S4. Kemudian menuju ke nervus cavernosus dan menginervasi corpora cavernosa. Nah, nanti dia menginervasi corpora cavernosa yang ada dua itu yang ada di penis itu. Kemudian akan terjadi vasodilatasi yang mengakibatkan relaksasi pada otot trabecular polos. Kemudian jaringan erektil meluas dan arteri helicinae mengaliri darah ke cavernae sehingga menjadi membesar. Nah, kemudian versus dorsalis profunda akan terjepit di antara tunika albuginea. Nah, nanti vena-vena yang ada di sini tuh nanti terjepit karena albugineanya tuh arterinya kan di tengahnya ada arteri itu, arteri pudenda itu nanti terisi darah. Jadi dia tuh mengeras, kemudian areanya terjepit, jadi darahnya tuh terjepit di situ. Nah, tetap berada di sana, tidak bisa terdrainase atau outflow tertahan penis. Kemudian penis akan memanjang dan akan berada pada fase ereksi. Kemudian untuk ejakulasi sendiri, tadi sudah dijelaskan. Untuk untuk ejakulasi sendiri tadi untuk ejakulasi sendiri itu nanti refleks kontraksi peristaltik dari vas deferens dan vesica seminalis. Nah, yang akan mengeluarkan sekitar 3 mili semen tadi kan sudah dijelaskan. Nah, untuk itu ada dua tahap. Yang pertama, emisi substansi ejakulasi dari OGM interna menuju uretra atau ostium ductus ejaculatorius pada uretra pars prostatica. Kemudian ejakulasi itu substansia ejakulasi keluar dari OUE. Nah, untuk kelenjar-kelenjarnya Nah, untuk kelenjar-kelenjar itu yang pertama ada vesicula seminalis, kemudian glandula prostat, kemudian terakhir ada glandula bulbo-uretralis. Untuk vesica seminalis sendiri itu fungsinya menghasilkan sekret yang ditambahkan ke cairan semen. Sekretnya itu nanti mengandung fruktosa untuk menutrisi sperma dan prostaglandin untuk motilitas sperma. Kemudian untuk glandula prostat itu fungsinya menghasilkan cairan tipis seperti susu yang mengandung asam sitrat dan fortase asam yang ditambahkan saat ejakulasi untuk menetralkan suasana asam pada vagina. Kemudian yang terakhir itu adalah glandula bulbo-uretralis. Dia itu terletak pada diafragma urogenital, kemudian homolog dengan glandula vestibularis mayor pada wanita. Nanti salurannya itu akan bermuara ke uretra pars spongiosa. Kemudian yang kedua, Nyonya Puff baru saja menikah dengan Tuan Crab. Mereka menginginkan anak dari hasil pernikahan mereka dan sedang mengusahakannya. Yang pertama, jelaskan mekanisme fertilitasi hingga implantasi embrio pada proses pembuahan. Fertilisasi itu nanti ada pembuahan, proses penyatuan gamet pria dan wanita terjadi di daerah ampula tuba uterina. Kemudian ada 3 fase. Yang pertama fase penetrasi corona radiata, yang kedua ada
fase penetrasi zona pellucida, kemudian yang terakhir ada fase penyatuan membran sel oosit dan sperma. Kemudian untuk hasil dari vestilasi itu nanti ada beberapa hasil utama. Yang pertama ada pengembalian jumlah diploid kromosom, kemudian ada penentuan jenis kelamin individu baru, kemudian yang terakhir ada inisiasi pembelahan. Kemudian untuk implantasinya itu nanti pada saat implantasi mukosa uterus berada pada fase sekretorik. Selama fase ini kelenjar dan arteri uterus bergelung-gelung dan jaringan menjadi tebal basah. Akibatnya dapat dikenali adanya 3 lapisan di endometrium, lapisan kompaktum di bagian superficial, lapisan spongiosin di bagian tengah, dan lapisan basal yang tipis. Kemudian yang nomor terakhir, SpongeBob berobat ke dokter karena mengalami masalah pada buang air kecil atau BAK. Dia mengeluh pipisnya yang keluar sangat sedikit sejak 5 hari yang lalu. Yang pertama, jelaskan alur perjalanan urin dari traktus urinarius. Kemudian yang kedua, jelaskan mekanisme proses berkemih. Yang pertama, traktus urinaria pada pria itu nanti pembentukan urin di ginjal, kemudian dia akan ke ureter, kemudian akan ke vesika urinaria, yang terakhir akan ke uretra dan akan dikeluarkan melalui OUE. Kemudian traktus urinaria pada wanita itu nanti pembentukan urin di ginjal, kemudian ke ureter, kemudian ke vesika urinaria dan terakhir ke uretra. Kemudian untuk proses pembentukan urinnya sendiri itu nanti terdapat 3 tahap dalam pembentukan urin. Yang pertama ada filtrasi, ada 3 tahap penyaringan. Sel endotel berpori dengan diameter pori 50 sampai 100 nm sehingga hanya molekul kecil yang dapat masuk seperti air, mineral, elektrolit, hasil buangan, nutrisi dan protein kecil. Kemudian membrana basalis yang memiliki layer paling luar bermuatan negatif sehingga akan mencegah masuknya protein atau protein di plasma darah bermuatan negatif. Kemudian yang terakhir adalah sel podosit di bawah membrana basalis yang memiliki filtration slit dan ikatan protein nefrin yang akan memfiltrasi molekul berukuran kurang dari sama dengan 7 sampai 9 nm. Hasil dari filtrasi adalah filtrat primer yang mengandung air, mineral, glukosa, asam amino, lipid, urea, kreatinin dan elektrolit. Kemudian untuk pembentukan urinnya lagi ada yang terakhir ada yang kedua ada reabsorpsi, itu nanti filtrat primer akan dilanjutkan ke tubulus controllers proximal dan mengalami reabsorpsi bahan yang masih diperlukan tubuh seperti air, elektrolit, glukosa, asam amino dan lipid. Na+ akan direabsorpsi dengan transport aktif menggunakan pompa natrium kalium, glukosa, air dan asam amino akan secara pasif mengikuti Na+ keluar ke pembuluh darah. Filtrat yang sudah direabsorpsi menjadi filtrat sekunder yang akan terus mengalami reabsorpsi di ansa Henle. Ansa Henle descending akan mengabsorpsi air atau H2O, sedangkan ansa Henle ascending akan mereabsorpsi NaCl. Sehingga pada descending filtrat akan lebih pekat dibanding di ascending. Reabsorpsi terus berlangsung sampai ke tubulus contortus digital. Kemudian yang terakhir ada sekresi. Tubulus contortus digital akan mengsekresikan NH3, ion H, ion K, kreatinin. Filtrat sekunder akan mengalami penambahan molekul-molekul yang sudah tidak diperlukan tubuh menjadi urin sesungguhnya. Ductus colligentes mengatur jumlah air yang direabsorpsi atau diekskresikan sesuai kebutuhan. Sekian dari saya untuk lapraknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.